Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi ya. Siang ini mau cuap-cuap lagi tentang kewirausahaan. Nah, nanti ada tugas sedikit yang terkait dengan apa yang sudah kita pelajari dari pertemuan-pertemuan yang lalu. Hari ini kita bicara soal resiko di dalam usaha, ya, tentang inovasi, kreativitas, dan lain-lain itu silahkan dibaca materinya, ya, jangan nunggu ibu kasih terus. Materi kewirausahaan itu banyak ya, di buku-buku juga banyak, literatur banyak, tulisan-tulisan jurnal juga kewirausahaan banyak, di googling aja ya untuk menambah wawasan kamu gitu. Jadi jangan ibu juga ngambilnya bukan dari satu sumber bukunya. Jadi ada banyak buku yang ibu pakai gitu. Jadi kamu juga boleh membaca buku apa saja, yang penting dia buku kewirausahaan lah gitu ya. Hari ini kita bicara tentang resiko ya. Jadi setiap dari awal kan sudah saya jelaskan bahwa kalau kita mau usaha, mau jadi entrepreneur itu harus siap dengan segala resikonya, ya, penuh perhitungan tapi tetap siap dengan resiko kegagalan, gitu ya. Bukan siap gagal, tapi tetap penuh perhitungan, tetapi tetap juga siap andai kata terjadi kegagalan, ya. Jadi siap dengan resikonya. Karena kalau tidak siap, bentar saya nyalain ini dulu. Karena kalau tidak siap, maka kita tidak bisa mulai-mulai, ya, tidak siap dengan resiko yang akan dihadapi, resiko kegagalan itu, maka bisnis tidak akan bisa dimulai. Nah, sekarang kita lihat perhitungan resiko-resiko di dalam bisnis, ya, di dalam kegiatan kewirausahaan. Oke, salah. Bukan ini. Lihat risiko di dalam menjalankan kegiatan usaha atau kegiatan bisnis, ya. Risiko dalam berwirausaha atau resiko di dalam kita menjalankan bisnis, ya, risiko yang bakal dihadapi. Kita nanti akan bicara soal bagaimana kita mengidentifikasi risiko, bagaimana kita siap mengambil risiko, dan prosedur menganalisis risiko, lalu bagaimana mengatasi risiko. Ya. Kita ambil kalau di dalam ilmu hukum, khususnya hukum bisnis, hukum perdata gitu, kalau kita bicara resiko, itu terkait dengan kalau ada kejadian di luar dugaan, ya. Kalau ada kejadian overmah itu baru kita bicara resiko. Tapi kalau kita bicara masalah ganti kerugian itu kalau kaitannya dengan one prestasi. Nah, jadi kalau kaitannya dengan one prestasi, maka yang muncul adalah ganti kerugian. Tapi kalau kita bicara soal overmah, suatu kondisi yang tidak diharapkan, gitu ya. Kalau prestasi, one prestasi kan, kalau prestasi kan kita sudah melakukan perjanjian, ya. Kita sudah, kalau kita bicara dari pendekatan hukum, ya, kalau kita bicara prestasi itu pasti kita sudah ada perjanjian. Nah, prestasi itu ialah kewajiban, ya, kewajiban.
isi perjanjian berupa kewajiban, itulah yang namanya prestasi. Nah, prestasi dalam perjanjian itu harus dilaksanakan oleh pihak yang mempunyai kewajiban. Agar apa? Agar tujuan dari perjanjian itu bisa terrealisasi, bisa tercapai. Ya. Nah, kalau prestasi tidak dijalankan dengan baik, yang muncul adalah perjanjiannya tidak bisa tercapai. Ya, kalau jual beli tujuannya ialah memindahkan hak milik atas barang. Lah kalau yang beli sudah bayar kemudian yang menjual tidak menyerahkan barang, maka tidak tercapai peralihan hak milik atau sebaliknya. Nah, itu kalau salah satu pihak tidak melakukan kewajiban sebagaimana diperjanjikan, maka pihak lain bisa menuntut ganti kerugian. Ya, jadi yang namanya wan prestasi itu bukan hanya tidak melakukan kewajiban ya, tapi melakukan kewajiban tapi terlambat. Itu juga wan prestasi namanya. Jadi harusnya bayar hari Rabu tanggal 31 Maret, belum bayar. Bayarnya nanti tanggal 3 April misalnya. Nah, dia tetap bayar, tapi itu kalau di dalam perjanjian itu terkategori sebagai wan prestasi. Ya. Kemudian kalau dia suruh menyerahkan baju, bajunya baju apa nggak jelas, yang diserahkan beda, atau beras terus yang diserahkan beda, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, meleset sedikit, itu juga wan prestasi. Ya, karena itu kalau ada wan prestasi dari salah satu pihak, kalau kita bicara dari pendekatan hukum, maka pihak lain bisa gugat ganti kerugian. Ya, bisa gugat ganti kerugian. Nah, akan tetapi berbeda kalau kita bicara risiko. Dari pendekatan hukum, risiko kaitannya dengan kondisi overmah. Ya, overmah itu ialah kondisi yang di luar kehendak para pihak. Kalau tadi kan kesepakatan ya, perjanjian itu kan kesepakatan, kehendak kedua belah pihak. Kalau dia nggak melaksanakan, muncullah wan prestasi. Muncul wan prestasi berarti gugatan ganti kerugian. Lah kalau resiko ini kaitannya dengan overmah. Apa sih overmah? Overmah itu kan Anda udah belajar hukum perikatan. Nah, overmah itu ialah suatu kondisi di luar kemampuan kita. Ya. Di luar bukan kemampuan kita, tidak bisa diprediksi sejak awal kita membuat perjanjian. Contoh terjadi kebakaran, terjadi gempa bumi, pokoknya bencana alam lah ya. Atau jadi nanti overmah itu ada yang sifatnya sementara, ada yang sifatnya total. Nah, kalau terjadi hal-hal seperti itu, siapa yang nanggung? Nah, yang nanggung ini maksudnya resiko ditanggung siapa gitu. Resikonya siapa yang nanggung? Nah, itu kalau kita bicara dari pendekatan hukum. Jadi berbeda antara resiko dengan ganti kerugian. Kalau ganti kerugian, asal-muasalnya ialah perjanjiannya tidak dilaksanakan dengan baik. Muncul wan prestasi, lalu muncul gugatan ganti kerugian. Kalau resiko, itu munculnya karena sesuatu di luar kehendak para pihak. Ya, di luar kehendak para pihak. Pihaknya nggak kepengen kok gudangnya kebakaran gitu ya. Pihaknya mau mengantar, tapi bagaimana jembatan putus karena kondisi alam longsor misalnya. Nah, itu terkait dengan resiko nanti. Nah, ya itu kalau kita bicara dari pendekatan hukum. Jadi dari pendekatan hukum pun kita ada bicara tentang resiko. Nah, dari aspek ekonomi di sini ketika kita melakukan kegiatan usaha, resiko itu diartikan sesuatu yang dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya kerugian. Ya. Jadi sama. Tadi juga walaupun overmah kan kalau nggak diantar hari ini, aku nggak bisa jual lagi ke pihak lain. Nah, akan rugi gitu loh. Nah, tapi di situ gugatannya bukan gugatan ganti kerugian, tapi adalah resiko siapa yang menanggung. Ya. Kemudian sesuatu yang dihubungkan dengan kemungkinan, ya kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Tuh. Ya, dari aspek ekonomi aja bicaranya bahwa risiko itu muncul dari hal yang tak terduga dan tidak diharapkan. Ya, jadi kita tidak berharap ya kalau kita melakukan usaha itu terus merugi gitu.
Ya, kita tidak berharap kalau kita melakukan usaha itu misalnya barangnya menjadi busuk. Atau mungkin sudah ketinggalan zaman nih karena teknologinya udah maju. Kita nggak menduga itu gitu. Nggak menduga secepat itu perkembangannya misalnya. Nah, jadi terjadilah sesuatu yang di luar dugaan kita ketika kita menjalankan bisnis. Itulah resiko yang bakal kita hadapi. Gitu ya. Jadi resiko itu ialah suatu kondisi yang kemungkinan kita akan merugi, tapi disebabkan karena peristiwa yang di luar kemampuan kita. Kita tidak bisa memprediksi dari awal. Gitu, tidak terduga dan tidak diharapkan. Akan tetapi nanti bisa kita antisipasi dengan kita mengidentifikasi kemungkinannya. Kemungkinan karena ini, kemungkinan karena ini, kemungkinan karena ini. Oleh karena itu, di dalam menjalankan bisnis nanti kemungkinan seperti itu sudah kita antisipasi. Ya, sudah kita antisipasi. Ya. Lalu karakteristik resiko. Karakteristik resiko. Satu, resiko adalah sesuatu ketidakpastian yang terjadi atas terjadinya suatu peristiwa. Jadi mirip konsep dari pendekatan hukum juga seperti itu. Risiko adalah sesuatu ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Sakit, makanya ada pengalihan risiko dari satu orang kepada pihak lain yang kita sebut dengan asuransi. Asuransi kebakaran. Sesuatu yang tidak pasti. Apa kita mempersiapkan toko kita harus kebakaran? Kan enggak. Ya, tapi kemungkinan itu kan meskipun tidak pasti kan bisa-bisa saja terjadi, gitu ya. Jadi tidak ada kepastian. Ya, bisa saja itu terjadi. Ya, kita mempersiapkan usaha, kita kan nggak mau juga terus ada angin puting beliung yang menggulung semua wilayah itu sehingga pabrik kita ikut kanyut atau ikut hilang gitu ya. Itulah resiko bisnis. Oleh karena itu biasanya dialihkan resiko itu dengan kita melakukan hubungan asuransi. Oke, kita tidak bicara asuransinya ya. Kita bicara kemungkinan yang terjadi sebagai sebuah resiko dari kita menjalankan kegiatan usaha. Jadi risiko di dalam kegiatan usaha adalah sesuatu ketidakpastian. Kalau udah pasti udah bisa kita nggak usah aja seperti itu gitu. Atas terjadinya suatu peristiwa, misalnya peristiwa kebakaran, peristiwa tsunami, peristiwa apalagi lah yang menyebabkan usaha kita itu menjadi peristiwa misalnya yang baru-baru ini saja, peristiwa pandemi. Nah, siapa yang sangka pandemi mau datang? Sehingga semua bisnis gulung tikar. UMKM rata-rata gulung tikar. Jangankan UMKM, usaha besar saja mati dia. Restoran mati. Orang Bali sana, di Bali sana itu ekonominya sudah nggak karu-karuan itu. Karena mereka hidupnya dari penghasilannya semua dari pariwisata. Nah, pariwisatanya tutup. Hotel tutup, kuliner tutup. Gimana orang mau hidup? Gimana itu usaha kalau kayak gitu? Tidak ada yang bisa memprediksi tahun 2020 itu mulai tsunami, mulai pandemi. Hantam semua bisnis. Makanya sekarang kita sudah diberi kelonggaran karena udah cengep-cengep kayak ikan mau udah kelepek-kelepek ya. Memang pilihan yang sulit ya antara bagaimana mengedepankan ekonomi biar naik satu sisi bagaimana kalau kesehatan masyarakat tumbang lagi. Saya sekarang kalau ngelihat berita di TV itu bandara sudah padatnya kayak gitu. Kemarin anak saya pulang dari Jakarta ke sini ngantri di check-in itu 2 jam. Karena saking panjangnya orang sudah diberi kelonggaran tidak perlu lagi persyaratan antigen, tidak perlu lagi PCR. Nah, itu untuk apa? Dalam rangka membangunkan kembali ekonomi yang hancur lebur akibat
pandemi. Memang dilematis. Kalau masyarakat mau dijagain terus, nggak boleh keluar rumah, masyarakatnya juga bosan, ekonominya mati. Nah, risiko ditanggung oleh para pengusaha. Angkutan gulung tikar, pesawat aja bangkrut, nggak ada orang terbang. Ya, itulah risiko ya dalam bisnis. Jadi risiko adalah sesuatu yang ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa pandemi aja udah bisa ngulung ekonomi kita, entah kapan bisa kembali pulih ini. Bukan hanya kita ya, di ekonomi global. Yang entah kapan ini akan bisa pulih, sedikit-sedikit mulai bangkit, tapi mudah-mudahan kita berdoa si pandemi itu nggak datang lagi gitu ya, mati kita. Roda perekonomian mati semua kita. Ya, mahasiswa banyak yang kelepek-kelepek mau bayar UKT nggak bisa, orang tuanya PHK misalnya. Apa nggak berdampak kepada seluruh kehidupan? Banyak itu yang minta keringanan UKT, minta kelonggaran. Karena apa? Karena orang tuanya PHK akibat pandemi. Kesabet juga kegiatan perkuliahan, kegiatan banyak yang drop out. Nggak bisa bayar UKT, sudah limit waktu misalnya. Apa nggak bingung itu? Ya. Nah, itulah resiko di dalam kehidupan. Ya, yang salah satunya disebabkan karena peristiwa yang terjadi dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis. Ya, ada suatu peristiwa, tapi peristiwa itu nggak bisa kita nyana, nggak bisa kita duga lah. Siapalah yang mimpi mau datang pandemi tahun 2000 awal itu. Ya, nggak ada yang ini. Saya waktu itu lagi di Malaysia ya, lagi berobat. Di sana udah ribut-ribut, di Cina ada penyakit yang kayak gitu ya, ada orang kena jatuh. Mula-mula kan di Hong Kong itu. Aku kaget pas pulang, nggak taunya belum berapa hari di rumah mulai di kita pada bulan Maret. Saya Januari ke sana pulang, mulailah di Indonesia. Nah, siapa yang bisa menyangka itu mau terjadi gitu ya. Nah, jadi kembali lagi, resiko itu adalah sesuatu ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Ya. Itu yang pertama. Kemudian karakteristik yang kedua, resiko adalah ketidakpastian yang akan menimbulkan kerugian. Jadi karena sesuatu terjadi, kerugian muncul. Lu bayangin lah, kasihan banget lah yang khususnya pengusaha-pengusaha kecil ya. Pengusaha-pengusaha kecil itu entah itu sampai sekarang kan masih diusahakan untuk ini ya, untuk bangkit kembali. Nah, jadi balik lagi, karakteristik resiko itu ialah sesuatu ketidakpastian karena ada satu peristiwa dan sesuatu yang tidak pasti itu diperkirakan akan menimbulkan kerugian. Jelas itu. Diperkirakan akan menimbulkan kerugian. Ya, itu resiko. Lalu kita sekarang mencoba untuk mengidentifikasi resiko usaha. Mengidentifikasi itu maksudnya melihat satu persatu, meneliti ya, kemungkinan apa sih resiko-resiko itu kira-kira gitu ya, yang bakal dihadapi kalau kita akan merintis bisnis. Satu, resiko teknis. Ya, resiko teknis. Itu terdiri dari biaya produksi yang tinggi. Kita nggak nyangka minyak melonjak tinggi harganya sebelum hilang dari peredaran. Bayangin dengan hilangnya minyak saja, berapa pengusaha rumahan yang nggak bisa menjalankan usahanya. Kalau dia usahanya pakai minyak, masa harus direbus, bikin rempeyek, masa direbus, ya aneh-aneh juga gitu kan. Ngomongnya aja pintar.
Ya kayak mana? Orang dagang gorengan suruh pakai direbus. Orang dagang peyek kok direbus misalnya. Ya kalau cuma ibu-ibu rumah tangga bukan pengusaha ya bisa-bisa aja. Kayak saya ini mau makan ikan goreng ya udah nggak usah digoreng lah, dipepes aja nggak pakai minyak. Bisa. Tahu nggak usah digoreng-goreng lah, udah tahu tuh ditumis aja dibacem bisa. Loh kalau usaha ya mana bisa. Sekarang ada minyaknya tapi harganya mahal. Kalau itu dipakai muncullah apa yang namanya biaya produksi tinggi. Ya, tuh. Ya, biaya produksinya jadi tinggi. Orang jual gorengan, orang minyak curah dicari susah misalnya. Terpaksa beli minyak yang mahal. Kalau beli minyak yang mahal ya biaya produksinya tinggi. Tahu goreng, tahu yang biasa 1000-an itu 1.500 mau dijual 5.000 ya apa ada yang beli? Risiko kan? Gitu. Risiko rugi pedagang-pedagang kecil ini gitu. Itu ya. Terus itulah resiko teknis misalnya biaya produksi tinggi. Resiko karena adanya pemogokan karyawan akibat kesejahteraan yang kurang. Karyawannya mogok, pengusahanya nggak bisa bayar dengan bayaran yang tinggi. Protes, tetap nggak bisa bayar, mogok. Nah, kalau sudah karyawan mogok, mana bisa bergerak pengusaha. Ya. Pengusaha mana bisa bergerak kalau karyawan sudah mogok. Itu resiko. Resiko yang bakal dihadapi akibat mogoknya karyawan adalah kerugian bagi pengusaha. Ya. Pemakaian sumber daya yang tidak seimbang. Nah, misalnya menggunakan sumber daya listrik. Harga listrik sekarang mahal. Barang produksinya apa, sekedar apa, pakai listriknya banyak. Soalnya usaha apa tuh cuci pakaian, kayak mesin cuci, listrik naik. Ya. Menggunakan bahan sumber dayanya nggak seimbang dengan apa yang akan diperoleh. Mungkinan juga terjadi kebakaran. Ya, itu juga resiko yang bakal dihadapi. Mungkin juga terjadi pencurian, barangnya habis, satu toko dicuri atau dirampok orang atau ditipu. Ya. Terus-menerus terjadi kerugian, nggak pernah untung. Orang bisnis pasti bayangannya harus untung supaya langsung bergerak. Tapi nggak taunya begitu dicoba kok rugi terus ya. Gitu. Itu resiko. Yang mungkin akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti. Ya. Kemudian penempatan tenaga kerja yang kurang tepat. Dia bisanya apa, kita taruh di bagian apa misalnya. Hasilnya tidak maksimal. Itu juga resiko. Makanya hati-hati menempatkan tenaga kerja. Kalau dia bisanya angkat-angkat barang yang kasar-kasar, tempatkan dia di tempat pengangkatan barang itu. Perlengkapan. Kalau dia yang bisanya yang pekerjaan-pekerjaan yang harus, nah itu makanya waktu rekrutmen karyawan biasanya kita menggunakan wawancara gitu ya. Dia ahlinya di apa, bisanya di mana gitu. Walaupun usaha kecil ya. Kamu ngajak teman-temanmu bisanya apa? Kalau dia nggak bisa di bidang yang kamu butuhkan ya jangan walaupun teman. Nanti akan terjadi kerugian, dia nggak bisa di bidang itu, jangan dipakai. Ya, jadi jangan karena teman, kasihan diajak, tapi dia bukan ahlinya kok gitu ya. Menyerahkan sesuatu kepada yang bukan ahlinya itu kehancuran. Perencanaan dan desain yang salah. Nah ini ya, desain industri itu harus benar. Resiko tidak dipercaya oleh perbankan. Nah ini lebih gawat lagi. Kalau usahanya nggak maju-maju, perbankan nggak bisa punya akses ke perbankan. Padahal
namanya orang bisnis, namanya orang usaha itu pasti kawannya dunia bank. Mulai merintis bisnis, kalau baru-baru biasanya belum punya akses ke bank. Tapi nanti sedikit demi sedikit, ketika kita sudah ada kekuatan, itu bank mulai percaya dan Anda bisa langsung menambah modal dengan pinjaman-pinjaman bank. Itu beberapa yang bisa kita identifikasi dari segi teknis ya, resiko teknis. Ada lagi yang kategorinya resiko pasar. Kalau teknis itu kebanyakan di dalam ya, masalah-masalah intern. Teknis-teknisnya. Ada resiko pasar ialah hal-hal yang terkait dengan terjadinya resiko pasar adalah satu, adanya perkembangan teknologi. Nah, ini di luar kita. Siapa yang bisa sangka mesin cetak pakai kayak printer sekarang? Zaman dulu mesin cetak pakai ongkel, jedek, jedek, jedek gini. Saya masih ingat karena bapak saya punya percetakan itu dulu. Ya, jadi kayak gini pakai tangan. Ada perkembangan teknologi, nggak pakai gitu. Semua didesain pakai komputer, itunya muter kayak printer. Nggak kepake tuh barang-barangnya. Nah, karena perkembangan teknologi seperti itu, hancur bisnisnya. Bisnis percetakannya tutup, jadi besi tua. Nggak bisa lagi. Setahun, 2 tahun masih bisa bertahan, orang masih yang langganan-langganan masih pakai lah ya. Tapi begitu terus orang nggak mau lagi lah karena prosesnya juga kan lama kalau percetakan pakai manual. Setting huruf dulu lama tuh, seharian belum tentu selesai. Kalau sekarang kan enggak, semua serba canggih pakai komputer, dicetak kayak kita ngeprint kertas. Nah, ya, jadi resiko pasar ada perkembangan teknologi. Begitu ada perkembangan teknologi, kemungkinan usaha kita akan gulung tikar kalau kita tidak segera menyesuaikan. Itu resiko. Siapa yang bakal tahu ada perkembangan teknologi secepat ini? Ya. Dulu itu kalau bukan musim. Dulu itu kita bisa buka itu ya, warnet kalau dulu. Pasang semua alatnya. Sekarang ya nggak laku lagi. Gitu ya, perkembangan teknologinya semua orang udah digenggam. Ponselnya, mau apapun udah punya masing-masing. Bisnis itu bagaimana? Mati, tapi siapa yang tahu bahwa teknologi itu akan secepat ini? Ya, terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan kerugian bagi dunia bisnis. Kemudian ada hubungan intern sehingga terjadi pencurian, kecelakaan, kebakaran, dan lain-lain. Ya, itu resiko pasar. Jadi ada 2 ya, resiko secara teknis biasanya intern, resiko pasar itu biasanya berhubungan dengan hal-hal di luar usaha kita. Ya. Kemudian ada lagi resiko di luar kemampuan manusia yang Ibu ceritain tadi. Di luar kemampuan manusia. Kayak gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir, dan lain-lain. Itu juga peristiwa-peristiwa di luar nalar manusia. Walaupun itu bisa diprediksi oleh yang ahlinya. Gempa bumi aja nggak bisa diprediksi kok kapan akan terjadi. Kalau bisa diprediksi kapan akan terjadi, pasti orang-orang yang bakal mengalami gempa bumi udah dikasih tahu, suruh pergi dari situ gitu ya. Paling kemungkinan terjadi gempa susulan, kemungkinan itu baru kemungkinan. Nggak bisa dipastikan. Ya. Tanah longsor, siapa yang bisa mastiin ada tanah longsor? Nutup jembatan terus mobil truk nggak pada bisa lewat, angkutan macet, bisnis macet. Apalagi tsunami. Ibu aja udah setua gini,
Dengar istilah tsunami itu karena ada Aceh kena tsunami saja. Dari kecil cuman tahu secara baca buku aja, tahu di teori-teori aja. Baca buku tsunami itu apa. Ya. Oleh karena itu adalah kejadian di luar nalar manusia, di luar kehendak manusia. Lalu sekarang kita ke mengambil resiko. Itu tadi identifikasi dan jenis-jenis resiko. Pengambilan resiko adalah, saya ingatkan ya, Anda on cam di sana, saya sudah foto nih, ada beberapa yang cuma ada foto, cuma ada gambar. Gue udah ngoceh-ngoceh kayak gini, maka gue males ngajar orang ini. Cuman ada fotonya, ada gambar lukisan, ada apa. Udah saya foto-foto ini ya, yang udah fotonya udah nyangkut di saya, nggak bisa lagi komplain-komplain. Serah lah ya. Pengambilan resiko adalah hal yang hakiki dalam kegiatan usaha dan wajar dalam merealisasi potensi diri bagi wirausahawan. Jika dalam berwirausaha tidak bersedia mengambil resiko, ini yang saya bilang, maka mereka tidak akan pernah dapat mewujudkan bakat berwirausaha. Jadi kalau kita tidak siap untuk menghadapi resiko, ya maka itu ya sudah gitu. Ya, maka itu harus atau tidak dapat mewujudkan cita-citanya menjadi seorang wirausaha. Jadi ini ditujukan kepada orang-orang yang memang mau berwirausaha. Kalau mau berwirausaha ya memang kita harus berani menghadapi kemungkinan hadirnya resiko bisnis itu. Tipologi pengambilan resiko. Nah, tipologi yang berkaitan dengan manajemen usaha, ini yang ke dalam ya tadi ya. Kalau semua udah diidentifikasi, kemudian resiko itu kemungkinan berasal dari dalam, maka ada tipologi yang berkaitan dengan manajemen usaha. Ya, gimana cara mengambil resiko itu? Yang pertama, pada tingkat bawah perusahaan membutuhkan tenaga-tenaga yang terampil. Nah, untuk sebuah perusahaan tadi saya bilang jangan karena teman, karena saudara kau angkat menjadi dudukkan di bagian apa. Padahal dia tidak punya keahlian di situ. Ya, maka kalau mau bisnis ya bisnis gitu. Semua harus dijalankan secara profesional. Kalau merekrut tenaga usaha, tenaga kerja ya yang baik, yang memang punya potensi. Lalu potensinya apa? Dudukkan pada tempat yang pas gitu. Jangan punya kawan anak fakultas hukum disuruh jadi bagian pemasaran. Dia nggak punya basic ilmunya. Ya paling tidak basic ilmunya dulu lah. Gitu. Kalau memang itu enggak dari bakatnya. Yang paling bagus ialah punya basic ilmu dan berbakat di dalam bidang itu. Lalu pada tingkat menengah mendapat sedikit kebebasan untuk berinovasi dan membuat perubahan-perubahan kecil dalam prosedur dan fungsi. Ya. Inovasi selalu dilakukan supaya tidak berisiko tadi ya. Temuan-temuan baru selalu dilakukan sebelum kita kehantam dari luar. Ya. Sebelum kita kehantam dari faktor ekstern, maka faktor internalnya itu selalu harus kita perbarui. Oh, ini kalau kayak gini terus ketinggalan zaman nih. Ya, catering wadahnya nasi kotaknya pakai kertas terus. Oh, sekarang udah macam-macam yang cantik-cantik. Hampersnya udah bagus-bagus. Kita masih pakai kotak biasa aja. Tidak ada inovasi. Ya. Resiko orang akan meninggalkan kita itu potensial sekali gitu ya. Maka kita harus berinovasi.
Dari segi penyajian, dari segi kemasan, dari segi pelayanan, itu inovasi terus itu. Jangan gitu terus. Dari awal bisnis sampai udah berapa tahun berjalan tidak ada inovasi. Jadi untuk mengambil resiko, artinya untuk mengantisipasi resiko, ya adalah inovasi itu. Gitu. Kreatif inovasi, dipikirkan ini udah kayak gini terus nih, bosen nih orang nih. Kita putar otak untuk bagaimana usaha kita itu memiliki kebaruan. Ya, memiliki inovasi, memiliki kebaruan. Pada tingkat yang dasar, karyawannya dilihat, konsolidasi karyawan. Ini kalau bisnisnya eca-ecanya udah punya karyawan ya. Kalau belum ya menata diri ya, udah kita saja yang dikoreksi gitu. Apakah kita masih mampu untuk mengelola semua itu? Kalau tidak, jangan manajemen tukang sate. Dari nyembelih ayam sampai nusukin, sampai ngebakar, sampai ngebungkus, dilakukan sendiri. Itu namanya manajemen tukang sate. Itu aja kalau tukang sate sekarang nggak gitu juga gitu ya. Itu istilah saja. Jadi pada tingkat bawah, tataran bawah, koreksi. Bagaimana tenaga kerjanya? Bagaimana SDM-nya? Pada tingkat menengah, tingkat yang kedua, koreksi. Apakah output atau hasilnya itu sudah ada inovasi selama berjalan? Jangan tidak. Kalau tidak ketinggalan. Kamu harus rajin membrowsing. Kalau sekarang browsing ya, cari usaha kuliner misalnya, Anda usaha kuliner, cari itu yang terbaru itu apa. Kalau aja kayak gitu jual kopi susu kayak gitulah, kemasannya kayak gitulah setahun aja orang bosen dah. Usah lama-lama. Tidak ada inovasi, tinggalin orang. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan manajemen tadi, untuk mengambil resiko, artinya untuk mengatasi ya, tipologi mengambil resiko itu maksudnya tipologi untuk bagaimana resiko itu tidak terjadi. Pada tingkat atas harus memiliki kemampuan untuk merumuskan dan menerapkan ide-ide kreatif. Mikir terus. Kalau yang tataran kedua tadi sudah berwujud. Sudah ada kebaruan-kebaruan. Pada tingkat yang lebih tinggi lagi, itulah dituntut kita harus mikir terus bagaimana untuk mengembangkan usaha ini. Itulah pengembangan kreativitas bagi seorang wirausahawan. Makanya kalau saya bilang seorang wirausahawan itu canggih dan pinter otaknya. Kalau yang sukses itu. Nggak mungkin dia akan sukses kalau tidak pintar banget gitu ya. Karena dia harus mikir terus, nggak bisa anak-anak tidur, lagi tidur juga kali mikir tuh. Ini gimana ya bisnis saya supaya berkembang, gimana ya, apa yang harus saya lakukan dengan tenaga kerja, apa yang harus saya lakukan dengan hasil produk, apa yang harus saya lakukan dengan gitu. Ya. Jadi kita kalau membayangkan keuntungannya, tahu-tahu dia kaya, iya. Tapi mesti dia pinter banget tuh otaknya, nggak pernah berhenti berpikir itu. Ya, jadi nggak pernah berhenti berpikir agar usahanya ini update terus, nggak ketinggalan gitu ya. Jual gorengan dari awal buka warung sampai gorengannya itu. Tapi laris aja Bu. Ya memang kamu punya pangsa pasar sendiri. Tapi usahamu kan begitu-begitu aja gitu loh. Dari di gerobokan tidak berubah jadi punya toko, tidak berubah jadi karyawannya tambah, tidak berubah dari menggoreng pakai minyak, pakai ini, ya membakar pakai areng belum berkembang menjadi pembakar pakai panggangan yang pakai gas misalnya, ya berarti belum ada peningkatan, belum ada inovasi baik dari proses maupun dari hasilnya. Ya, itu. Prosedur untuk menganalisis resiko. Oke, sampai sini di tipologi resiko dengan beberapa kemungkinan terjadinya resiko udah bisa dipahami ya. Kan ini nanti ada tugas terkait ini. Terkait resiko. Mulai dari sini
hal-hal yang terkait dengan resiko teknis, resiko dari dalam, kemudian ada resiko yang eksternal, kemungkinan yang kita sebut dengan resiko pasar, dan ada resiko yang muncul karena sesuatu peristiwa yang betul-betul di luar nalar manusia yang namanya peristiwa alam, bencana alam. Nah, itu semua bagi seorang wirausahawan atau calon wirausahawan seperti Anda, semua harus sudah dipikir, ya, semua harus sudah dipikirkan. Terus bagaimana agar resiko-resiko itu tidak terjadi atau minimal meminimalisir terjadinya resiko kecuali bencana alam. Kalau bencana alam memang kita ya susah ya, karena bencana alam itu kita di luar kemampuan kita kayak tsunami, banjir, gitu ya, tanah ambles, longsor, itu sudah. Oke, itu tipe pengambilan resiko tadi. Kemudian prosedur menganalisis resiko usaha. 1, kita analisis dulu penyebab terjadinya resiko usaha tadi ya. Apa-apa saja sih yang mungkin menyebabkan terjadinya resiko. Jadi penyebab terjadinya resiko usaha atau kegagalan bisnis itu kemungkinan karena mereka masuk dalam bisnis terlalu cepat. Kayak Ibu bilang ya, orang bisnis itu cepat tapi hati-hati. Hati-hati tapi harus cepat. Artinya semuanya harus dipikir dengan cermat, tapi juga gerakan kita harus cepat. Nah, kalau masuk bisnis terlalu cepat, cuma ikut-ikutan saja tanpa memperhitungkan sisi resikonya, aspek resikonya, yaitu kemungkinan terjadi nanti kegagalan di dalam bisnis. Karena Anda nggak pernah membayangkan sama sekali. Ya, tidak diidentifikasi dulu kemungkinan-kemungkinan resiko itu. Sehingga tidak ada antisipasi yang Anda buat. Gitu. Atau kegagalan bisnis biasanya juga disebabkan karena kehabisan uang. Manajemen keuangannya tidak baik. Nah, ini biasanya yang ngelolanya nggak canggih ya, tidak profesional dalam mengelola keuangan. Memperhitungkannya itu tidak benar gitu ya. Sehingga bisa saja dalam mengelola bisnis uangnya habis. Produksi menumpuk, nggak kejual. Kalau sudah begitu terus gimana gitu ya? Maka harus seimbang antara produksi dan pemasaran. Nggak boleh uangnya sebanyak apapun uangnya produksi terus tapi nggak mikir bagaimana ini barang mau dibuang kemana gitu. Itu banyak terjadi pada pengusaha-pengusaha kecil. Memproduksinya pinter, bagus juga gitu ya. Tapi aspek pemasarannya nggak bisa. Akhirnya barangnya numpuk, terus mau diapain gitu. Minta pinjaman ke koperasi. Sudah dipinjami untuk modal, pinjam. Udah buru-buru dia memproduksi. Dia tidak menjajaki pasarnya. Pangsa pasar dari hasil produksi dia itu di mana dan bagaimana dia memasarkan produksi itu. Kalau itu yang terjadi, ya uangnya seberapa aja ya bisa habis. Barangnya ditumpuk kok. Tidak terjual. Kenapa ini terjadi? Ya tadi. Ya, kurang cermat dalam mempertimbangkan pasar. Kira-kira kalau gue produksi ini pasarnya mana? Pangsa pasarnya mana? Kalau diproduksi sebulan segini kira-kira habis tidak? Produksi terus setiap hari uangnya habis. Barangnya belum laku. Gitu. Nah, atau mungkin juga
Kegagalan bisnis itu terjadi karena kegagalan dalam perencanaan. Nah, ini nanti Anda sampai kepada belajar bagaimana membuat perencanaan bisnis. Membuat proposal perencanaan bisnis. Dan itu nanti kita diskusikan setelah kita pertemuan ke-9. Biasanya saya pertemuan 10 dan seterusnya kita sudah diskusi bagaimana kita membuat planning bisnis. Ya. Jadi kalau dia perencanaannya nggak baik, tidak ada analisis usaha yang baik, ayo asal gembrung-gembrung aja yuk, lagi semangat, langsung bangun di sini toko, beli alat, beli ini, produksi, angkat orang suruh kerja. Tidak dilakukan analisis dengan cermat, begitu sudah stay semua sudah siap, karena rencananya tadi nggak mateng, nggak benar, analisisnya nggak tepat, setahun aja belum udah tutup itu usahanya. Ya, nah itu disebabkan karena kegagalan dalam perencanaan. Ya, itu suatu kesalahan besar itu. Jadi orang bisnis itu harus direncanakan dengan baik ya, harus dilakukan analisa. Nah nanti ada cara-cara bagaimana menganalisis persiapan bisnis kita sebelum kita menjalankannya. Kemungkinan berhasilnya seorang pengusaha dalam menghadapi risiko terburuk dari usaha yang dilakukannya adalah ia memperbaiki usahanya. Kalau di usaha itu sudah tidak baik, ya dia harus berpikir bagaimana tampilannya, bagaimana nama baiknya harus dipercaya oleh masyarakat. Kalau personilnya tidak profesional, terpaksa harus ganti personil, jangan ragu-ragu. Gitu ya. Alat-alatnya sudah ketinggalan, ya beli alat-alat yang baru. Strategi pemasarannya udah nggak kepake nih seperti ini. Pasang-pasang iklan di pinggir jalan itu kayaknya udah nggak ini. Sekarang iklannya melalui medsos misalnya. Ganti strategi pemasarannya. Cari orang-orang yang ahli di bidang IT. Untuk bagaimana memasarkan bisnis kita ini. Memperbaiki proses produksi. Kalau tadinya masih manual, bikin dodol pakai di kongsreng, pakai kenceng besar, mungkin Anda sudah bisa beli alat yang canggih, dodolnya hasilnya bagus misalnya. Ya, jadi banyak cara ya, memperbaiki usaha itu mulai dari personilnya, bagaimana mengolahnya, bagaimana memasarkannya, ya, bagaimana proses produksinya, itu harus dilihat semua. Nggak bisa cuma hasilnya aja. Hasilnya dibagusin nih, kemasannya udah bagus, udah cantik, isinya enak, tapi bagaimana memasarkan, kamu tidak mengikuti perkembangan juga tidak benar. Ya, udah cantik-cantik, tapi orangnya nggak ada yang melihat gitu. Melakukan alih usaha, kalau terpaksa juga sudah usaha itu sulit untuk dikembangkan, ya banting setir lah. Istilahnya banting setir ya. Beralih usaha. Dari bidang usaha ini ke bidang usaha ini. Kenapa tidak gitu ya? Kenapa dijalani terus kalau sudah ancang-ancangnya sudah resiko di depan mata terus gini? Ya nggak bisa, ya nggak usah diterusin. Kita langsung alih usaha. Atau pindah tempat usaha. Ya. Kemungkinan kalau orang Cina bilangnya tidak hoki. Ya, ada di sini di jalur 2 Sultan Agung sini. Saya lihat itu udah ganti berapa kali tuh rumah makan, tapi nggak pernah rame. Padahal tempatnya strategis ya di situ. Kalau memang itu tidak menarik, tidak bisa menghasilkan, tidak bisa mendatangkan pembeli,
Ya kenapa nggak pindah aja? Atau mencari investor untuk menambah modal. Tapi mencari investor ini tergantung ya. Kalau usaha kita memang udah bisa kredibel, bisa dipercaya, investornya ya nggak segan-segan mau beli lewat apa gitu, ikut menanamkan modalnya di situ. Tapi kalau usaha itu masih baru merintis, baru belum baik ya mencari investor agak sulit, kecuali ini join ya, kecuali join. Dan akhirnya kita kalau sudah terlalu parah benar menghadapi resiko dari resiko ke resiko pasrah, ya sudahlah kita minta orang lain saja mengakuisisi usaha kita, mengambil alih, usaha kita. Ya, itu adalah beberapa resiko dan bagaimana kita mengatasinya. Sekarang ini yang menjadi tugas Anda nanti. Saya jelaskan dulu supaya nanti mengerjakannya tidak bingung. Solusi mengatasi resiko usaha. Judulnya ya. Judul tugasnya solusi mengatasi resiko usaha. Hal yang pertama harus Anda kerjakan ialah coba direka-reka dulu. Anda akan melakukan bisnis apa. Nggak boleh sama ya antara satu dan lainnya. Pendapatan sama, dua-duanya saya bis. Karena kalau saya baca betul ini nanti. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk mengatasi resiko atau untuk menghadapi resiko usaha adalah mengenai usaha yang sedang atau akan dibangun. Ya, atau ya ini. Kalau yang udah punya usaha ya sedang. Kalau yang baru akan ya akan dibangun. Dapat dimulai dari mengetahui visi dan misi usaha Anda. Jadi dari yang pertama ini, Anda tentukan dulu jenis usaha yang akan dilakukan. Visinya Anda melakukan usaha itu apa? Anda tahu visi ya? Visi itu cita-cita Anda dengan melakukan bisnis itu apa? Ya. Apa? Lalu misinya dengan Anda berbisnis itu apa? Kalau misi biasanya kita menggunakan kata kerja. Agar mendapatkan, agar ini, agar membantu pemerintah, misal, agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk membantu. Pokoknya kalau misi itu kita menggunakan kata kerja. Dari satu visi boleh Anda menuangkan ke dalam misinya itu 2, 3, 4, silakan saja. Misinya apa? Nanti silakan belajar, buka-buka bukunya, bagaimana menentukan visi dan misi di dunia usaha. Lalu kalau Anda udah tahu nih, bidang usaha yang akan ditekuni apa? Kalau Anda baru akan ya saya rasa, kecuali yang udah menjalani itu. Lalu lakukan bagaimana mengukur besar kecilnya kerugian dari adanya resiko usaha. Ukur besar kecilnya kerugian resiko usaha. Caranya gimana? Buatlah daftar. Ya. Buatlah daftar besar kecilnya kerugian dan resiko usaha yang terjadi atau yang akan terjadi. Kira-kira kalau aku bisnis ini, resiko yang bakal kuhadapi apa?
Misalnya tenaga kerjanya, SDM-nya. Kerugiannya kira-kira bagaimana besarannya? Kalau yang dihadapi adalah resiko karena disebabkan karena SDM. Tadi udah ya. Kemungkinan daftar yang kedua misalnya perkembangan teknologi. Anda kalkulasi kira-kira berapa kerugian yang bisa timbul kalau sewaktu-waktu teknologi berkembang, bisnis Anda tertinggal. Silakan aja dihitung. Kalau sehari keuntungan yang Anda prediksi berapa, dengan adanya teknologi Anda satu hari akan rugi berapa. Sehingga 1 tahun kira-kira Anda akan merugi berapa. Nggak usah 1 tahun, 1 bulan aja. Kalau 1 tahun nanti nunggu kerugian besar banget gitu ya. Atau mungkin kemungkinan terjadinya kebakaran. Kalau terjadinya kebakaran lalu Anda akan merugi berapa kira-kira? Tokonya kebakaran, alatnya hilang, habis misalnya. Nah itu ya, dari tadi yang Ibu bilang tadi, diukur besaran kerugian resiko usaha, baik resiko yang terjadi di intern perusahaan, tadi sudah ya kita identifikasi beberapa item resiko usaha yang bersifat manajemen tadi, yang di dalam usaha. Ada risiko di luar, misalnya karena pasar. Anda bedakan itu. Ya, Anda buat dalam satu bagan. Jadi visi misinya di atas ditulis, jenis usahanya ditulis, jenis misinya, visi misinya ditulis saja, dideskripsikan saja 1, 2, 3, 4, berapa. Kemudian dalam mengukur besar kecilnya kerugian risiko usaha, Anda buat tabel. Namanya buat daftar. Ya. Kemungkinan resikonya apa? Jadi tabelnya terbagi menjadi berapa kolom. Kerugian yang ditimbulkan besarannya bagaimana? Berapa? Nah, ini nanti kita gunakan sebagai analisis dalam selanjutnya kita membuat proposal usaha. Ya, jadi yang kedua itu ukuran besar kecilnya kerugian resiko usaha. Buatlah daftarnya di dalam tabel. Apa saja yang mungkin akan menimbulkan resiko kerugian menurut Anda kalau Anda melakukan bisnis itu, gitu. Berapa besarnya kerugian? Gitu. Baru yang ketiga, setelah mengukur kerugian besar kecilnya resiko usaha, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah membuat rencana untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, kalau tadi disebabkan karena kemajuan teknologi, terus rencana Anda apa? Mau membeli alat. Membelinya gimana caranya? Meminta kepada lembaga pembiayaan. Itu harus di-planning ya, harus direncanakan. Oh, Anda mau mengidentifikasi kemungkinan nanti karyawannya nih, SDM-nya nih. Terus nanti solusi Anda apa? Rencana Anda kalau ada karyawan yang nggak becus, yang nggak bisa bekerja, apa planning Anda ke depan? Misalnya. Oh, kemungkinan resikonya terjadi bencana alam. Rencananya gimana? Oh, jadi kebakaran, rencananya gimana? Apakah Anda ingin mengasuransikan? Kalau asuransi kan pakai premi. Preminya akan dibayar dari mana? Ya. Itu ya. Jadi nanti bentuknya itu ada dalam tabel. Tabel 1 kecil nomor urut, tabel 2, tabel yang sebelah kanan, sebelah kanannya itu adalah identifikasi beberapa kemungkinan resiko.
Ya, tidak harus semua resiko yang Ibu jelasin tadi Anda identifikasi semua ya. Tapi yang terkait dengan bisnis yang Anda akan lakukan. Anda pilih kira-kira resiko mana nih yang bakal muncul. Baru nanti Anda yang kolom kanannya lagi adalah rencananya untuk mengatasi resiko itu piye, gimana gitu. Jadi kolomnya itu ada kolom 1 nomor, ada kolom 2 identifikasi permasalahan resiko, yang kolom ketiganya adalah bagaimana kita mengatasinya. Rencananya gimana nih kalau IT berkembang? Rencananya gimana nih kalau karyawan mogok? Rencananya gimana nih kalau terjadi kebakaran? Rencananya gimana nih kalau terjadi itu ya. Nah, itu perencanaan yang matang dalam mengatasi risiko usaha perlu dilakukan supaya permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan. Jadi begitu datang peristiwa itu, Anda nggak terbengong-bengong. Ngelamun Anda gimana nih? Oh, udah ada rencananya kalau karyawan mogok, gua harus begini. Udah ada di dalam planningnya gitu. Itu ya. Itu dibuat dalam tugas yang diketik saja, tidak usah tulis tangan. Diketik tapi tidak boleh sama, jangan ngeprint satu, diprint semua satu kelas. Ya, biar saya ngoreksinya enak kalau ketikan. Dan tidak boleh sama, kedapatan sama ya. Ya itu tadi ya, kalau kedapatan sama 2-3 orang itu ya udah saya anggap Anda tidak mengumpulkan gitu. Oke, itu ada yang ditanyakan terkait dengan risiko usaha dan tugas yang harus dibuat? Untuk pengumpulan tugas sendiri di mana ya, Bu? Pengumpulan tugas bisa karena ini harus dibuat dengan matang. Jadi Anda baca-baca buku literatur dulu sampai ke minggu depan. Ya, minggu depan saya anggap Anda belajar sendiri dulu tentang resiko usaha sambil membuat tugasnya ini. Ketemu lagi nanti kita pada minggu berikutnya kita adakan UTS sambil pengumpulan tugas. Karena saya nggak yakin minggu depan ini kita awal puasa, jadi silakan belajar di rumah dulu ya. Silakan belajar sendiri dulu tentang manajemen risiko ini sambil dibaca-baca, jadi buatnya itu bagus gitu. Ya. Nanti minggu berikutnya lagi kita UTS sambil pengumpulan tugas. Harusnya UTS-nya minggu depan sih. Tapi minggu depan itu minggu pertama kita puasa. Oke lah, saya mundur 1 minggu. Minggu depan saya anggap Anda belajar dulu sendiri, baca bukunya, cari bahannya. Boleh dari googling, pokoknya yang dimaksud ialah bukan pendapat orang ya, tapi pendapat Anda ingin mendirikan usaha apa, misinya apa, visinya apa, misinya apa, kemudian terkait dengan usaha Anda itu, risiko-risiko apa yang bakal Anda hadapi. Jelas? Jelas ya, tugasnya jelas nggak? Mohon Bu, jelas Ibu. Ya, pengen tanya siapa? Saya Bu. Apa? Saya ingin bertanya Bu, apa bentuk tugasnya ini? Bentuk makalah atau proposal bisnis gitu ya Bu? Format tugasnya Bu. Proposal bisnisnya belum saya ajarin. Analisis resiko usaha ini baru. Oh, jadi formatnya nggak ada format bakunya ya Bu? Ini dengerin ya. Nomor A atau nomor 1, kamu pilih dunia usaha apa yang akan kamu jalani. Ya. Kemudian dengan usaha itu visinya apa? Tulis tuh di kolom, bukan di kolom, tapi dideskripsikan di bagian A misalnya. Kodekan saja A misalnya. Terus kode B ialah analisis besarnya kerugian.
Yang B, yang itu buat dalam bentuk tabel. Apa ya? Saya nggak bisa mencontohkan di sini. Anda tahu tabel kan? Tahu, Bu. Tahu ya. Jadi ada satu kertas gitu dibagi kolom kecil satu biasa kan untuk nomor ya, nomor gitu. Terus yang kedua itu daftar beberapa kemungkinan resiko yang terkait dengan usaha Anda. Kolom 2 ya, daftar resiko atau daftar kemungkinan resiko. Kolom 3 rencana mengatasi resiko. Nah, rencana mengatasi resiko ini sesuaikan dengan daftar itu. Jadi kalau misalnya daftar yang pertama adalah resikonya menghadapi kalau karyawan macet, maka di dalam tabel yang kolom bagian kanan Anda mendeskripsikan kalau terjadi karyawan macet atau karyawan mogok bekerja, maka rencananya akan apa? Gitu. Ya, jadi jangan bilang nggak ada baku ini sudah saya jelaskan caranya seperti itu. Nggak boleh buat masing-masing gitu. Formatnya maksudnya. Tapi kalau isinya memang harus dibuat masing-masing. Dengan kamu membuat judul usahanya saja pasti visi misinya beda. Kalau visi misinya beda pasti daftar resikonya itu beda. Kalau daftar resikonya beda, pasti rencana mengatasinya pun dari satu orang. Katakanlah daftar resikonya bisa sama-sama misalnya perkembangan IT. Tapi cara mengatasinya itu mesti beda. Kamu akan bagaimana, kawanmu akan bagaimana, itu mesti gaya bahasa dan lain-lainnya akan berbeda. Paham? Sudah bisa? Paham, Bu. Paham, Bu. Iyalah, kalau kayak gitu aja nggak paham ya. Lalala. Ya. Nih, ini kira-kira kayak gini nih. Ya, satu misalnya. Satu, ini ada kolom nih di atas. Ini namanya ini nih. Ini namanya di garis-garis kayak gini nih, namanya tabel. Nanti di tabel aja dibuat garis. Di laptop kan ada tuh pembuatan tabel. Anda lebih canggih lah itu. Ya. Tabel 1 nomor, tabel 2 identifik daftar resiko, tabel 3 kolom 3 cara mengatasi resiko. Ya. Mohon maaf Bu, saya izin bertanya terkait dengan urutan tabelnya tadi. Ya. Sebelumnya Ibu menjelaskan yang tabel pertama kan nomor, kemudian kolom keduanya kemungkinan resiko, kemudian sebelumnya Ibu ini Bu menambahkan kerugian yang ditimbulkan baru upaya menanggulangi. Ya. Itu dari kolom resiko, ya, kolom resiko itu kan kalau kita bikin itu kan kolom resiko, daftar resiko itu dibagi 2 lagi. Jadi dari gimana ya, gua jelasinnya di sini nggak bisa di mana sih, bisa nggak sih bikin kolom di sini? Jadi kolom daftar resiko itu dibelah 2 lagi. Sebelahnya untuk resikonya, sebelahnya untuk kerugian. Kerugian yang ditimbulkan. Oke, benar itu. Ya, kerugian yang ditimbulkan. Baru nanti kolom jadi bukan 4 kolom ya, tapi kolom yang kedua tadi dibelah lagi jadi 2. Ya, judul atasnya daftar resiko dan kerugian. Terus yang belah 2-nya kolom pertamanya daftar resiko, yang kolom berikutnya kerugian, kemungkinan kerugian yang ditimbulkan. Gitu. Bentar, bisa nggak kalau kita ambil dari sini? Bentar ya. Saya ini dulu. Bisa nggak kalau kita bikin di sini? Oh, nanti tabelnya saya kirim lewat ketua kelas dia kalau nggak paham. Masa nggak paham sih? Paham nggak sih? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham lah ya, masa nggak paham? Bingung juga gue kalau orang nggak paham kayak ginian.
Bu izin bertanya, Bu. Ya. Di luar materi resiko nggak apa-apa, Bu ya? Hah? Maksud Tadi kamu? kan masih dalam ini, Bu, kewirausahaan juga, tapi nggak Nggak masuk ke bisa, dalam. nggak bisa. Gue nyuruh kamu nganuin resiko. Terkait dengan resiko, ini tugasnya menganalisis resiko. Nggak bisa nggak bisa menjawab yang lain. Gimana sih? Bu, izin tanya, Bu. Tugas. Ya, apa Enggak, sih? gini Bu. Tadi Wahyu itu dia mau bertanya, cuman di luar dari materi resiko ini, bukan menjawab tugasnya gitu Bu mungkin. Oh, kirain kamu mau buat tugasnya di luar resiko. Ya nggak bisa lah. Makasih, Dani. Yaudah, apa yang mau tanya? Oke, jadi kan bahas tentang beneficial owner ya, Bu. Di mana beneficial owner ini itu dianut oleh negara common law gitu. Nah, misalkan kayak negara kita itu, negara civil law itu mengadopsi dari negara common law itu bisa nggak, Bu? Itu apa sih, teori apa sih? Ibu aja baru dengar. Apa sih itu teori apa? Kamu baca di mana? Beneficial owner itu kayak memanfaatkan dari perusahaan, Bu. Apa? Memanfaatkan dari perusahaan. Misalkan kayak Wahyu ini seorang beneficial owner gitu. Wahyu ini mantan direktur gitu. Nah, Wahyu itu keluar tapi Wahyu masih memanfaatkan PT itu buat bisnis Wahyu juga gitu, Bu. Oh, maksudnya manajemen yang di luar itu mau kamu pakai untuk bisnis kamu di dalam gitu. Iya, Bu. Nah, kalau sudah terkait dengan itu, Ibu bisa jawab. Tinggal kamu sebagai orang yang akan berbisnis, bisnis itu kan kita tahu ya, bisnis itu kan ada aturan main. Apakah itu bisa dilakukan di dalam negeri atau tidak? Kamu lihat peraturannya. Ya, lihat peraturannya. Kalau mungkin itu menguntungkan, secara ekonomi sih boleh-boleh saja, karena ekonomi itu kan prinsipnya yang efisien. Dengan modal sedikit dapat untung banyak, itu orang ekonomi. Ya. Tapi agar ekonomi itu tidak berjalan semena-mena, sesuka-suka, maka orang hukum buat aturan. Maka ada namanya hukum ekonomi dan bisnis. Terpaksa kita harus melihat aturan mainnya itu kalau yang seperti ini boleh atau tidak gitu. Kalau tidak boleh ya berarti tidak bisa kita jalankan di sini. Kalau diperbolehkan, ya kenapa enggak gitu. Gitu Wahyu, yang bisa Ibu jawab. Nah, kemudian misalkan si beneficial owner ini dia terkena pidana gitu, Bu. Sedangkan di Indonesia kan nggak ada peraturannya nih tentang pidananya beneficial owner ini. Misalkan dia terkena pidana, gimana, Bu? Ya kita kan kalau orang Indonesia ya pakainya hukum Indonesia. Bisa kita identifikasi kasus itu masuknya ke dalam kasus apa, secara pidana ke dalam kasus apa. Kalau dia masuk pidana terus nggak ada hukumnya, terus kita terus nggak dihukum atau tidak diproses, kan kita ada dalil. Di Indonesia kan hakim itu dianggap tahu. Tidak boleh menolak perkara yang dengan alasan tidak ada hukumnya. Gitu kan? Nah, oleh karena itu salah satu tugas hakim kan mencari hukum untuk diberlakukan terhadap suatu kasus. Gitu. Kalau tidak ada juga, ya mungkin dia akan pakai kebiasaan. Kalau tidak ada juga, mungkin hakim akan pakai teori. Ya nggak mungkin kalau dia bagaimana kita katakan dia melanggar atau dia melakukan tindak pidana kalau kita identifikasi perbuatannya bukan perbuatan pidana. Yang dimaksud dengan tindak pidana di Indonesia kan ada konsepnya. Apa sih tindak pidana itu? Kok bisa kita menyebut dia melakukan suatu pelanggaran yang kategorinya tindak pidana? Kalau dia bisa kita katakan sebagai tindak pidana, berarti kita punya alat ukurnya. Seperti itu, kalau dia dijadikan kasus tindak pidana, kemudian tidak lengkap nih hukum kita mengaturnya, harus dicari oleh hakim. Hakim itu menemukan hukum, tugasnya. Jadi kalau kamu nanti jadi hakim,
ada satu tugas yang berat, yaitu menemukan hukum. Karena hakim hukumnya itu tidak boleh menolak perkara dengan alasan, oh ini di sini di Indonesia nggak ada hukumnya. Jadi nggak bisa kita terima kasus ini. Loh, nggak bisa seperti itu. Ya, nggak bisa seperti itu. Meskipun di Indonesia tidak, pada ajasnya tidak harus patuh kepada keputusan hakim terdahulu ya. Gitu. Tapi tugas hakim itu mencari, menemukan hukum. Coba baca bukunya Pak Sudikno. Bagaimana tugas hakim itu di dalam menemukan hukum? Itu ada. Gitu. Jadi bukan dilepas terus karena oh ini tindak pidana tapi kita tidak punya hukumnya, lepas saja. Ya enggak gitu juga, Wahyu. Tugas hakimnya itu ya mencari hukum itu tadi, menemukan hukum. Hukum apa ini yang harus dan bisa diterapkan terhadap kasus ini? Kasus apapun itu ya, bukan hanya kasus-kasus pidana. Jadi diidentifikasi dulu dia masuknya ke kasus mana, dasar hukumnya apa, gitu. Ya. Kalau hukum tertulis tidak ada, pakai adat kebiasaan di dalam bisnis. Kalau terjadi seperti itu, gimana, gitu. Itu kalau peradilannya peradilan umum. Kalau kita pakainya arbitrase, kita tinggal pilih hukum mana yang akan kita pakai. Gitu. Arbitrasenya pun kita bisa pilih. Apakah arbitrase nasional yaitu BANI atau arbitrase luar. Itu ceritanya Wahyu kalau kamu tanyanya itu. Gimana Terima kasih, Wahyu? Bu. Ya, jadi jangan membayangkan gimana ini kalau nggak ada hukumnya loh. Kok bisa diidentifikasi dia melakukan tindak pidana? Berarti ukurannya ada gitu. Kecuali kalau masih meraba-raba ini tindak pidana apa bukan ya? Itu saja bisa diidentifikasi kok gitu. Jadi kalau hati-hati kamu kalau jadi hakim tuh harus pinter itu. Makanya suka salah memutus tuh karena hakimnya nggak pinter. Ya. Atau manggil ahlinya yang juga nggak pinter. Maka hakim kan butuh itu saksi ahli. Hakim itu akan sangat terpaut, tergantung dari saksi ahli di dalam memutus perkara. Itu maksudnya ialah saksi ahlinya itu orang yang memang betul-betul ahli di bidang itu. Manggil saksi ahli yang nggak ahli pula gitu kan. Ya udah sama-sama aja hakimnya nggak begitu paham, saksi ahlinya juga tidak begitu pinter. Gitu. Bukan berarti tidak bisa diselesaikan, bisa ketuk palu. Tapi apakah menjamin putusannya itu benar? Gitu. Maka nggak semua putusan hakim itu benar ya. Karena tadi dasar memutusnya itu kadang-kadang nggak benar. Coba aja nanti Anda melakukan penelitian yang penelitian itu dasarnya membedah kasus yang sudah diputuskan. Coba kamu lihat nanti, benar nggak dia menerapkan teori-teori yang kamu pelajari selama di Fakultas Hukum ini? Ya. Kita orang ilmiah, kalau dia nggak benar, kita katakan nggak benar, ini nggak sesuai dengan ketentuan ini. Kok hakim memutus seperti ini ya gitu. Nah itu tugas-tugas Anda juga, tugas saya juga sebagai dosen juga seperti itu. Meneliti putusan itu sesuatu yang berat ya, bukan sekedar memindahkan dasar pertimbangan hakim ke dalam bentuk skripsi, pindahin. Dasar pertimbangan hakimnya apa, pindahin, nggak ada analisisnya. Nah dia memutus seperti itu dasarnya apa? Lah dasarnya itu benar nggak berdasarkan ketentuan undang-undang? Benar nggak secara teori? Analisis, itu namanya analisis putusan. Ya. Itu saya mengatakan seperti itu. Saya hanya akan bilang bahwa tugas-tugas kita orang-orang yang berada di akademik ini untuk menganalisis bagian kita, untuk menganalisis putusan-putusan itu juga bisa dijadikan tulisan sebuah skripsi. Karena apa? Karena kadang-kadang tidak semua juga ya. Saya tidak mengatakan semua putusan itu salah. Kadang-kadang putusan itu ada juga yang dasarnya itu keliru gitu. Dasarnya itu keliru. Bisa saja, wong hakim juga manusia kok gitu. Karena ada gium bahwa hakim dianggap tahu hukum itulah maka
ya sudah mau nggak mau harus diputus gitu ya, nggak bisa ditolak, ini kasus nggak bisa ditolak, karena dia yang nggak tahu kok dia nolak, nggak bisa. Atau ganti saya, jangan saya, nggak bisa. Kalau kepala pengadilan sudah menunjuk ABCD sebagai timnya, ya itu harus diselesaikan. Ya, jadi kembali lagi kepada tadi, kalau itu kasus pidana atau itu kasus apa, kemudian tidak ada hukumnya, kemudian itu terjadi masuk kepada peradilan umum, ya tugas hakim salah satunya ialah menemukan hukum. Mau tahu bagaimana cara menemukan hukum, silakan baca bukunya, antara lain ada di bukunya Pak Sudikno, ya, tentang mengenal hukum. Itu ada itu di situ. Ya, baca di situ. Oke, sudah bisa diterima, Wahyu? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Kamu baca-baca lagi bukunya, jangan hanya nyomot-nyomot di Google. Kalau mau nanya, baca dulu bukunya. Ya, bukunya dibaca dengan lengkap, dengan jelas. Cari jawabannya sendiri dulu. Kalau belum ketemu, baru nanti kita diskusikan. Siapa tahu saya juga nggak tahu ya. Kayak tadi yang istilah yang kamu kemukakan kan juga saya bertanya kepada kamu, itu apa itu maksudnya? Nanti gue jawab lain masalah lagi gitu kan. Oh, kalau itu maksudnya ya jawabannya tadi seperti itu. Oke, yang lain Anda mau tanya? Terkait dengan tugas sudah jelas ya. Jangan sampai ada yang keliru-keliru lagi ya. Nanti kalau misalnya tabel itu tidak jelas, nanti saya kirim lewat Stephen deh. Ya, formatnya. Ya, formatnya nanti bisa saya kirim lewat tua kelas ya, supaya nggak salah. Oke, saya rasa itu dulu. Jadi nanti minggu depan silakan Anda belajar tentang analisis. Maaf ya, tadi saya kira Wahyu itu mau buat tugas tapi di luar resiko. Ya nggak bisa, saya mau nyuruh Anda menganalisis resiko gitu. Ataunya mau nanya di luar itu. Sorry. Baik, saya rasa kalau tidak ada yang bertanya, kemudian nanti minggu depan Anda silakan belajar sendiri lagi dulu. Kalau disuruh belajar beneran gitu ya. Analisis resiko pelajari benar. Sebelum kita masuk ke dalam pembuatan proposal, nanti beda lagi. Ya, ini bagian daripada pembuatan rencana proposal bisnis itu. Nah, ini bagiannya ini. Maka ini dulu coba dibuat gitu. Oke, saya rasa itu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, sehat selalu. Banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Di share screen dulu, di apa? Di foto dulu ya, di SS ya. Iya, Bu. Di foto dulu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah selamat sore. Sore Bu. Ya.